Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong dulu. Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, jawab dulu undang-undangnya apa? Enggak, saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Saya tidak mau jawab. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap orang Gimana undang-undangnya? mengatakan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak Ya. mengajukan diri, oke? Untuk menjadi amicus curiae. Sampai Hukum sekarang online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Dery, tidak Anda nggak ngerti mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amicus ingin curiae. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas pidana Abdul. kita. Dia jangan soal nanya, soal ancam orang. Ya, Boleh nggak saya saya sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak mau Undang-undang jawab. yang nggak tahu kan Ya. lo? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya apa. aja yang gua jawab Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amicus curiae semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor Setiap 48 orang berhak. 2009. Ya. Jadi pasal 89 Tukang kutip lo. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Anda saja saya tanya tadi Anda nggak aturannya punya ilmu. ilmu. Saya Tidak tidak akan, jawab. baik, Bapak-Bapak, Jangan menit curiga. lima saya tidak akan melanjutkan diskusi ini. Kalau kondisi Ya, seperti ini, nggak saya usah minta dilanjutkan, minta, sudah, sudah ya kan? kembali. Nggak usah dilanjutkan. Iya, terserah lu ayo. Mau apa? Boleh nggak Terserah lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan ladenin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga sudah- gua ladenin. Oke, saya Lo harus jual, saya gua ini tidak borong. bisa saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, terkait keputusan Megawati yang mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan, ternyata semakin kesini semakin banyak saja netizen yang memberikan komentar ya terkait hal tersebut. Bahkan salah satu netizen yang selama ini getol menyuarakan persatuan NKRI, yakni sebuah kanal di YouTube bernama Manusia Plural, semacam mengabsen para subscribernya dari seluruh pelosok Indonesia untuk mengetahui siapakah yang siap menjadi amicus curiae di MK untuk membela paslon 02. Ternyata tidak sedikit yang menjawab bersedia. Wah, menarik ini teman-teman ya. Juga ada video pertengkaran sengit ya dalam debat di sebuah TV swasta nasional yang dilakukan oleh tim paslon 02 dan paslon sebelah. Dan sangat menarik karena setiap dua figur tersebut bertemu, katanya ya konon pasti terjadi perdebatan sengit dan rusuh. Siapakah mereka? Nanti akan kita lihat sama-sama ya. Kita akan sama-sama tahu ketika sudah melihat videonya bareng-bareng. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalian siap gak mengajukan untuk jadi amicus curiae? Siap. Coba dari mana aja, lalu katakan siap. Coba saya pengen baca nih. Ya, Kita siap. bacakan Dari sini. biar jadi potongan di TikTok. Kebetulan saya tuh video-video saya banyak yang upload di TikTok. Wah, penontonnya rame-rame cukup tuh. Ada yang suka motong-motong video saya kemudian dibagikan di TikTok. Nah, saya pengen absen di sini nih. Iya, salah satu Dari saya, mana Bang. aja? Nanti saya akan bacakan, lalu kemudian katakan siap. Cianjur siap, Surabaya siap, Singapura siap, Bogor siap, Gasto, Jakarta, Hong Kong siap, Batam siap, wah, Mantap ini ya. Banyak yang Banjarmasin siap, Oke. Balikpapan siap, ayo tuh, Manado siap, Karawang, waduh Zimbabwe terlalu siap. banyak, Sumbar siap, Bekasi siap, ayo. Batam siap, Subang siap, Papua siap, Wih, Papua. Banjarsari siap, Batam siap, Sulsel siap, Tegal siap, Wah, ayo, siap semua. Jogja siap, Cipaku siap, Malang siap, Madiun siap, Brunei siap, Wes, Kalsel Brunei. siap, Tangerang siap, Balikpapan siap, Papua siap, Sidoarjo siap, Malang siap. Wah, ini banyak loh yang siap untuk mengajukan amicus curiae tuh. Ayo. Terus. Dari mana aja? Siap Blitar semua, siap, teman-teman ya. Banten siap, Riau siap, Tuban siap, Purwakarta siap. Wah, nggak kebaca satu persatu saya ini.
Purwa Madiun siap, Purwokerto. Wah, wis to, halo. Yo, Borneo siap, Bojonegoro siap, daerah IKN siap, Sulut siap, Trenggalek siap. Ayo, Klaten siap. Siap semua. Ini banyak loh di sini yang siap tuh. Anda ini Bekasi siap, Medan siap. Ayo, Lamongan siap, Kalbar siap, makan gratis oke. Bali siap, Kuningan siap, Makassar siap, Semarang siap, Malang siap, oh daerah IKN siap. Ayo, Geruduk MK, Jatim siap, Semarang siap. Ini banyak loh, rakyat siap tahlil. Apa tahlil? Situbondo, Surabaya siap, Depok siap, ayo. Situbondo siap ya. Kalian memilih 02 ikhlas apa tidak? Karena mendapatkan bansos apa? Karena mendapatkan tekanan apa tidak? Karena mendapatkan intimidasi apa tidak? Tentu tidak. Oh, tuh masih banyak. Purworejo, Bojonegoro, Ujung Kulon. Udahlah. Saya yakin yang komen ini benar-benar ikhlas. Bersyukur karena yang dipilihnya menang. Nggak mungkin loh orang memilih, lalu memilihnya karena terpaksa, lalu berani speak up di media sosial. Saya salah satu orang yang memilih bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, apalagi karena receh bansos. Nggak ada bansos di sini. Aduh, udah, jangan. Kalau perang jangan dong. Jangan. Perang siap. Ya teman-teman, ternyata banyak ya yang siap ya untuk mengajukan diri sebagai amicus curiae pada ke MK ya untuk membela paslon 02 ya. Jadi jangan mau kalah dong dengan paslon 01 dan 03 yang sudah mengajukan amicus curiae. Dan ternyata para pendukung paslon 02 banyak yang siap. Lanjut. Hai guys, apa kabar? Selamat lebaran ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. By the way, ini kan suasananya baru-baru habis lebaran ya. Harusnya bahasan kita tuh masih yang santai-santai aja gitu loh, karena masih suasana lebaran. Tapi ternyata berbeda dengan perpolitikan di Indonesia yang sekarang tuh terus-terusan dibahas terkait Pilpres, MK, dan juga sekarang ada lagi yang baru yaitu terkait Megawati yang mengajukan diri menjadi amicus curiae atau yang disebut dengan sahabat pengadilan. Jadi guys, pengajuan diri Ibu Megawati menjadi sahabat pengadilan oleh terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Pilpres 2024 itu tuh dinilai sangat tidak tepat. Karena apa? Karena yang pertama, menurut Henry Teja, Direktur Eksekutif Political Design, karena pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae tidak boleh memiliki kepentingan hukum dengan pihak yang berperkara. Sementara Megawati, kita semua tahu bahwa beliau adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Yang kita semua juga tahu bahwa PDIP itu adalah pengusung Ganjar Mahfud selaku pemohon sengketa Pilpres 2024. Kemudian selain itu, menurut beberapa pengamat politik, bahwa amicus curiae yang diajukan beberapa tokoh termasuk Megawati Soekarno Putri tidak akan mempengaruhi putusan Hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi cukup ya buat bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak yang kalah nih ya, dari pihak 01 dan juga pihak 03 yang kalah di Pilpres 2024 yang hanya mendapatkan suara 16-24%. Ya udahlah ya, kalah mah kalah aja, legowo. Sekarang sabar aja nih, tinggal menunggu hasil dan juga keputusan dari Hakim MK. Karena misalnya dari pihak 01 dan juga 03 mau bikin berbagai upaya sampai mengajukan diri sebagai amicus curiae, itu tuh nggak akan mempengaruhi keputusan MK. Jadi gimana ya, hasil quick count nggak percaya, kemudian real count dari KPU juga nggak percaya. Terus kemarin mengajukan hak angket, gagal. Terus di sidang MK kemarin ini kayaknya nggak pede banget karena saksi-saksi dan ahli-ahli yang diajukan serta bukti-bukti yang diajukan emang nggak kuat gitu loh. Dan udah pasti pihak 01 dan 03 ini udah tahu bakalan ditolak gugatannya di MK. Ya udahlah ya, kita semua itu kan tahu kalau misalnya bapak dan juga ibu yang mengajukan diri
menjadi amicus curiae karena kan memang belum bisa menerima kekalahan dan juga karena rasa kecewa serta malu yang begitu besar karena kalah di Pilpres 2024. Lagian ya guys ya, 01 dan 03 ini kan kalah di Pilpres 2024 itu karena bukan karena dicurangi, tapi karena memang mereka gagal mengambil hati rakyat. Jadilah perolehan suara mereka sangat rendah. Intinya sih 01 dan 03 ini kan hanya mengulur-ngulur waktu untuk mengucapkan kepada pemenang Pilpres 2024 Prabowo Gibran. Ya udahlah ya, kepada 01 dan juga 03. Nih, ada pesan nih ya dari kami 58% rakyat Indonesia mau berpesan kepada 01 dan 03 diharapkan legowo dan menerima kekalahan. Iya. Ya, teman-teman ya, sudah sering diulas ya bahwa dalam hal ini Ibu Megawati memang banyak yang menilai tidak tepat mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke MK karena syarat amicus curiae atau sahabat pengadilan itu harus diajukan oleh orang yang tidak berperkara atau tidak memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang disidangkan. Nah, sementara dalam hal ini ya kita tahu bersamalah ya siapa Ibu Megawati ya. Dia adalah ketua umum salah satu partai yang mengusung paslon 03. Oke, saya bacakan di badan videonya. Megawati ajukan diri jadi sahabat pengadilan Pilpres gitu ya. Pengamat tidak tepat karena PDIP usung Ganjar Mahfud. Oke, lanjut video selanjutnya ya. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Yang pertama mengusulkan Ibu Mega jadi saksi itu Profesor Doktor Hukum, pengacaranya pasangan 02. Ya, itu sama aja bilang profesor itu tolol gitu loh. Ini jadi yang tolol dia. Tadi sudah. Dia nggak ngerti. Kalau saksi benar. Ya udahlah. Pokoknya kan dipanggil nggak bilang saksi. Dia tidak bilang saksi. Panggil saya pun bisa panggil Megawati. Dia nggak bilang saksi. Bisa diputar videonya kalau soal itu. Dia tidak sebut saksi. Panggil Megawati. Nah iya, ada konteksnya saksi. Sudah ganti gitu ahli. Gitu. Jadi yang kedua, apakah para pihak ini yang menjadi para pihak di sengketa Pilpres siapa? Pasangan calon kan, yang maju TPN loh, bukan partai politik. Ya, bahwa ada kaitannya yes, tapi debatable. Apakah Ibu Mega tidak bisa? Dia bukan yang nggak boleh, itu Pak Ganjar Pranowo, karena dia pihak langsung. Ibu Mega ketua umum partai, yang kewenangannya sudah diberikan pada calon presiden wakil presiden. Silakan nanti kita lihat pendapat hakim Mahkamah Konstitusi, bukan cangkemnya kita loh. Dalam konteks substansi semua orang tahu lah. Ya, nggak perlu diajarin. Ibu Mega tentu bagian dari entitas paslon. Ya, nggak bisa dibantahkan. Saya yakin sekali gitu loh. Nah, itu istilah baru yang saya belum pernah dengar. Oh, iya betul. Saya ajarin nanti, Pak. Kalau belum pernah. Tunjukkan aja di mana ada kata entitas paslon disebut dalam perangkat undang-undang sejak tahun 2014 hal ini sudah dibahas. Undang-undang dan regulasinya mana yang disebut entitas paslon? Ada nggak? Loh, tertulis. Bukan peraturan KPU dipraktekkan di MK sejak tahun 2014. Bentar dulu dong, tunjukkan saya. Jangan cuma ngomong nanti aja. Ini orang nggak ngerti hukum. Orang sejak ya Pilpres 2014 disampaikan oleh yang namanya Irman Putra Sidin, entitas paslon. Prabowo waktu itu berpasangan dengan Hatta. Itu jelas, Pak. Itu menjadi fakta hukum. Jadi enggak kalau ngomong hukum Pak Dedi. Nah, iya, definisi entitas paslon itu disebutkan dulu di mana? Ya itu dia, di persidangan Mahkamah Konstitusi. Oh iya, itu yang menjadi keputusan hukum, tapi bukan definisi hukum, Pak. Itu menjadi putusan hukum kemudian. Oke, baik. Anda nggak ngerti? Ya, definisi hukum dalam kasus itu, Pak. Loh, dalam PHPU Pilpres. Ya sama ini Pilpres kok. Apa masalahnya? Saya mau ke Bang Dulu dong. Saya belum selesai. Ya kan Anda izinkan dia motong, saya belum selesai ngomong nggak selesai gitu loh. Nah, betul. Bagian dari permohonan, bagian saksi yang disampaikan oleh paslon 3. Bukan sebagai amicus curiae yang memang mensyaratkan. Syarat utama amicus curiae adalah tidak ada kaitan dengan para pihak. Makanya disebut amicus curiae, sahabat pengadilan. Bukan amicus party. Ini yang saya tahu, setiap orang berhak mengajukan diri menjadi amicus curiae. Dan lihat Bu Mega menyatakan sebagai warga negara biasa. Setiap orang yang memiliki pengetahuan terkait suatu perkara dapat memberikan keterangan. Ya, dan dapat mengajukan diri sebagai hukum online. Iya, hukum online. Di produknya apa, undang-undangnya apa? Enggak, undang-undangnya apa? Loh.
Tadi saya tanya undang-undang ke lu nggak jawab. Gua ngomong Anda jawab dulu undang-undangnya apa? Weh, Jawab dulu undang-undangnya apa? Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau jawab. Saya tidak mau jawab. Tidak mau jawab. Makanya Saya Anda tidak mau yang jawab. nanya. Nggak ada urusan. Kalau Anda tanya, Anda jawab. Tidak mau, tidak perlu. Jawab. Kalau saya merasa tidak perlu, tidak perlu. Jawab. Anda tidak bisa paksa Mana saya. undang-undangnya? Jadi saya Anda jangan sebutkan. nanya, jawab dong. Setiap orang Di mana undang-undangnya? mengajukan diri. Sebentar, boleh nggak sebentar? Setiap orang berhak Ya. mengajukan diri, oke? Untuk menjadi amikus kure. Sampai sekarang, Hukum online siapapun bisa hukum nulis. acara Ngerti pidana nggak? kita Bang Deddy, tidak Anda nggak ngerti, mengatur hukum online siapapun siapa bisa yang nulis. boleh jadi Kita amikus ingin kure. membangun diskusi yang produktif, Hukum Mas. pidana Boleh. kita. Dia jangan sosok nanya, soal ancam orang. Ya, Boleh nggak saya saya sebutkan sumber tadi, oke? Soal undang-undang saya tidak mau Undang-undang jawab. yang nggak tahu kan Ya. dong? Saya menyebut sumber. Ya nggak tahu undang-undangnya Saya aja yang apa. gua jawab Sebentar. kagak tahu. Saya tanya undang-undangnya Jadi apa? saya Ini sebut konsep amikus kure semua ini orang diatur berhak. di Undang-Undang Nomor 48 Setiap orang berhak. 2009. Ya. Jadi pasal 89 Tukang kutip bro. Anda ini cuma tukang baca clipping, ngerti nggak? Lah, Anda saja saya tanya tadi Anda nggak punya ilmu. Saya tidak bisa tidak jawab. Bapak-bapak, Jangan Mirsa, curiga. memang saya tidak akan melanjutkan diskusi ini kalau kondisi Ya, seperti ini nggak saya usah tidak dilanjutkan akan sudah, lanjutkan ya kan? kembali. Nggak usah dilanjutkan. Iya, terserah. Ayo, mau apa? Boleh Terserah nggak lu kita mau apa? berdiskusi Gua dengan ladenin. beradab ya? Gua ladenin. Mau apa? Gua ladenin. Lu mau apa Saya juga sudah- gua ladenin. Oke, saya Lo harus jual, ini gua tidak borong. bisa saya lanjutkan. Ya. Mantap, lanjutkan ya. Tidak perlu saya komentari karena pasti yang menonton hatinya juga ikut mendidih ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ya review dulu katanya sih ya. Berdasarkan badan caption di badan videonya itu setiap dua politisi ini bertemu pasti rusuh. Dan tadi pemandu acaranya yang seorang perempuan di tengah tadi sepertinya sudah mulai mumet juga. Oke, tidak usah menunggu lama, mari kita lanjutkan video selanjutnya. Lalu ada yang namanya sahabat peradilan yang tadi dalam pembukaan juga disampaikan tidak terkait dengan tergugat dan penggugat. Nah dalam hal ini ya pasangan Ganjar Mahfud itu diusung oleh Partai PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Hanura. Yang mana di dalam PDI Perjuangan itu ya merupakan ketua umumnya adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Nah ketika 4 partai ini yang termasuk di dalamnya itu ada ketua umum Bu Megawati memberikan mandat kepada presiden dan wakil presiden sebagai calon ini Bapak Ganjar untuk berkontestasi dan kalah, tentunya ketika mengajukan sengketa Pilpres, Bu Megawati ini merupakan bagian dari pihak yang sudah bersama-sama dengan Bapak Ganjar secara struktur partai memberikan kuasa kepada penasihat hukum. Nah, seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud melalui penasihat hukumnya kan sudah direkam, sudah disubmit, baik itu permohonan, baik itu saksi, baik itu ahli ataupun bukti surat. Lalu untuk apa lagi Bu Megawati yang selaku ketua umum ini mengajukan secara terpisah bahwa yang bersangkutan adalah sahabat peradilan? Apakah tidak cukup keterangan saksi-saksi dan ahli yang disampaikan oleh Ganjar Mahfud sehingga harus dibuat secara terpisah dalam rangka mungkin untuk menerima aspirasi dari Bu Mega? Ya kami paham memang mungkin ada semacam indikasi post power syndrome di sini. Karena kenapa? Dulu kan seperti yang banyak dituliskan salah satu pendirinya adalah Ibu Mega. Tapi ini kecurigaan saya. Dan saya berharap ini tidak seperti itu gitu loh. Tapi apapun itu ya kami yakin bahwa mengenai alat bukti, mengenai amicus curiae ini tentunya nantinya saya sih jujur ya saya optimis khususnya untuk Bu Megawati terkait pengajuan ini rasanya sih ya diterima tapi tidak menjadi pertimbangan. Baik. Ya teman-teman ya, jadi netizen barusan ini sepertinya ya seorang yang mengerti hukum. Dia menyampaikan bahwa terkait amicus curiae yang diajukan ya oleh, ya kita tahu bersama lah ya, nggak usah saya sebutkan namanya, itu dicurigai sebagai bentuk post power syndrome oleh netizen barusan ya. Apakah itu benar ataukah tidak? Ya itu teman-teman yang bisa menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ternyata sudah habis teman-teman ya. Ya itu tadi sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video Manusia Plural ya, sebuah kanal di YouTube yang semacam bertanya kepada para subscribernya apakah ada yang berminat atau mau jika diminta menjadi amicus curiae di MK untuk mendukung paslon 02. Ternyata mereka yang bersedia menjadi amicus curiae di MK untuk mendukung paslon 02 sangat banyak ya, dalam hitungan detik, hitungan menit itu tadi ya. Maluku ya kan, Sulawesi Selatan,
Surabaya, Situbondo, Hong Kong, katanya tadi ya, Malaysia, Batam, wah semuanya banyak yang ingin mengajukan diri menjadi amicus curiae. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, ya. Tadi sudah kita dengar bareng-bareng. Ada yang dari Malang juga tadi kan, dari Tegal ya kan, dan dari mana lagi tadi ya. Ya itulah pokoknya ya. Tapi intinya teman-teman ya, ya amicus curiae ini ya terkadang tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, karena pertimbangan utama hakim dalam memutus perkara adalah fakta persidangan. Oke? Kemudian tadi ya juga ada Ajeng Kyut yang mengatakan bahwa Megawati kurang tepat jika menjadi sahabat pengadilan karena dia termasuk pihak yang sedang berperkara ya. Karena kita sama-sama tahu bahwa PDIP adalah partai pengusung Ganjar Mahfud, dan mereka inilah yang saat ini sedang berperkara. Walaupun itu juga debatable ya. Yang berperkara kan Ganjar Mahfud, Megawati enggak dong. Bisa juga beralibi seperti itu. Kemudian juga tadi dilanjutkan dengan perang mulut oleh dua politisi tadi ya. Saya kalau ingat masih ketawa ini di sebuah acara di televisi swasta nasional. Sebutkan tidak mau, sebutkan tidak mau, sebutkan tidak mau. Kayak anak kecil yang sedang bertengkar. Ya, tapi ya terserahlah ya. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.